eh, variasi serangan mesti ditambah, improvisasi, walaupun beberapa aksi individu diperlukan, tapi banyak sekali permainan pun penampilan yang tidak efektif dari para pemain kita itu yang menjadi. Tapi memang Arkan Fikri ini adalah salah satu pemain yang paling matang di tim kita. Apalagi dia punya menit bermain mungkin bisa dibilang paling banyak ya dibandingkan para pemain lainnya di tim kita gitu. Di tim ya pasti memang beberapa pemain masih terlihat ada egois ya, masih mereka terlalu mementingkan aksi individu, jadi kurang efektif. Ini yang juga menjadi penyebab mudah sekali serangan kita dipatahkan. Kita Apa kabar? Ketemu lagi di Morning Zone dan hari ini gue Fitri Ramadhani ditemani oleh Ramdhani Bur. Nama kita mirip ya. Hampir Ada sama gitu. Ramadhani, Ramdhani. Mungkin kita dulu adalah anak kembar yang terpisah. Putra dan putri yang terpisah. By the way nih, Oke Zoners. Kalau Oke Zoners dulu sering nonton Morning Zone sebelum-sebelumnya pasti nggak asing nih sama Bang Ramdhani Bur. Karena berapa kali kita Zoom ya. Sempet Zoom. Dua kali ya. Bang Ramdhani ini kemarin yang bertugas di Tanah Suci ya untuk liputan haji. Nah sekarang udah balik langsung kita ajak ke sini. Berhubung Tommy lagi ada urusan penting dan genting jadi tidak bisa hadir. Sehari ini ada Ramdhani Bur, anak kosan baru nih di Morning Zone setelah Esra ya kan. Sekali main kita kesini ya. Iya, rumah ibu kos ini. Ini yang ibu kosnya Mpok Epo. Kenal juga kan Pom. Udah lama nih di sini ibu kosnya. Udah lama nggak main kesini kan. Oke, kita sapa dulu yuk. Oke Zoners yang lagi pada live streaming di YouTube, TikTok dan juga Instagram. Halo, selamat pagi. Stay tune terus ya selama 45 menit ke depan. Saya dan Mas Bur akan menghadirkan berita-berita fresh, headline dari okezone.com, lengkap dan cepat. Beritanya. Oke, Mas Ramdhani. Apa nih di highlight pertama kita yang pasti Mas Bur ini pasti udah tahu dong dari jersinya. Gue lagi nggak pakai jersey karena lagi dicuci. Oke Zoners, kemarin habis dipakai buat ketemu Jackmania. Oke. Gimana nih Mas Bur sebagai pecinta sepak bola ya kan? Kita sebagai pecinta bola semalam kan timnas Indonesia U23 menghadapi Malaysia U23 ya di matchday ketiga grup A Piala AFF U23 2025. Dan hasilnya kita imbang 0-0 dan itu sih sebenarnya. Ini dia, kita lihat dulu nih hasil timnas Indonesia U23 versus Malaysia. Bener, kita bermain 0-0. Kita ditahan 0-0 dan akhirnya lolos ke semifinal. Yeay. Cuma memang secara permainan timnas dominan ya. Kalau dari statistik yang ada tuh kita menguasai 69% penguasaan bola. Wow, keren ya. Cuman apa nih? Dari shot targetnya kurang banyak nih. Kalau nggak salah cuma 2 atau 3 dan akhirnya kan nggak ada gol gitu kan. Tapi untungnya walaupun imbang kita masih bisa lolos ke babak semifinal. Nah, kemungkinan di babak semifinal ini kita akan menghadapi juara grup C nih Mbak Fitri. Juara grup C itu kemungkinan diisi oleh Thailand. Nah, wah, jadi lawan berat lagi nih kayaknya. Nah, sore ini Thailand rencananya melawan Myanmar di Stadion Patriot. Jadi kalau Thailand imbang aja, dia sudah pasti lolos ke babak semifinal untuk menghadapi timnas Indonesia. Nah, tapi sih kita sebagai pencinta timnas nggak usah terlalu khawatir ya karena dalam sejarah Piala AFF U23 ini Indonesia nggak pernah kalah nih lawan Thailand. Dari 2 pertemuan. Benar-benar. Dari 2 pertemuan kita selalu menang. Di edisi 2019 kita menang 2-1 di final. Kemudian di 2023 saat itu kita menang lawan Thailand yang statusnya tuan rumah, kita menang 3-1. Oke, berarti optimis ya, jangan pesimis walaupun aduh ini kayak lawan berat nih, buktinya lawan Malaysia kita bisa bertahan imbang. Tapi menurut Mas Bur dengan skor 0-0 udah maksimal atau sebenarnya masih bisa lebih lagi tuh? Harusnya masih bisa lebih ya, karena memang di 2 match terakhir nih kita sebelumnya juga lawan Filipina. Tidak ada gol yang tercipta lewat open play atau permainan terbuka. Jadi kan lagi lawan Filipina juga golnya bunuh diri saat itu dari lemparan ke dalam Robbie Darwish, disundul pemain Filipina dan gol. Kemudian lawan Malaysia juga nggak ada gol. Jadi ini PR nih buat pelatih timnas Indonesia U23 nih Gerald Van den Berg untuk memperbaiki pola permainan ya karena masih ada banyak match ke depan termasuk lawan Thailand kemungkinan di semifinal. Jadi masih ada PR sih sebenarnya. PR ya, tapi mungkin lagi menghemat
mode hemat energi kan? Bisa jadi. Nanti kalau menang lawan Thailand kan kali aja. Amin. Nah, ini kita ke inti pembahasan hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal yang tadi kita bahas di awal. Betul. Soal timnas Indonesia versus Malaysia. Dan mungkin peluang ke depannya juga ya. Betul. Apalagi mau lawan Thailand nih, aduh Okezoners gimana. Nah mungkin Okezoners punya prediksi atau pertanyaan-pertanyaan yang mau dilemparkan nanti ke narasumber kita yang akan sebentar lagi terhubung di Zoom. Silahkan langsung kita bacakan ya ke narasumbernya langsung dijawab langsung. Siapa narasumber kita nih? Narasumber hari ini kita dengan Mas Rais Adnan ya. Wah, Mas Rais Adnan. Salah satu pengamat sepak bola tanah air yang sudah ya terbukti lah kapasitasnya ketika membahas prediksi-prediksinya membahas prediksi, analisisnya apapun soal sepak bola baik itu internasional maupun nasional. Betul. Karena kan memang apalagi nih sepak bola nasional kita sedang tinggi-tingginya nih Mbak Fitri kan. Hype-nya lagi dari mulai Piala Dunia. Betul, ya kan di senior kita masuk ke babak keempat, kan bakal main di bulan Oktober. Terus juga sekarang main di AFF, nanti banyak event juga ke depan, ada SEA Games, ada kualifikasi Piala Asia. Jadi apakah kita sudah terhubung atau belum nih? Halo, ini dia Mas Rais Adnan. Selamat pagi. Terima kasih nih udah gabung sama kita ya pagi-pagi. Mas Rais, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Wah, seger banget nih Mas Rais ya. Siap nih kayak untuk memberikan prediksi-prediksinya nih. Mas Rais, ini kan semalam timnas Indonesia gagal menang Mas Rais melawan Malaysia. Walaupun gagal menang tapi kan kita tetap lolos ke babak semifinal lah. Mas Rais sendiri melihatnya gimana sih Mas dari jalannya pertandingan? Apakah masih ada perbaikan atau sudah cukup baik? Gimana Mas? Ya, memang kalau dari pertandingan malam ya, banyak pasti ada yang perlu dibenahi atau dibenahi dari timnas kita. Memang kalau dilihat dari ball possession, penguasaan bola, kita sangat menguasai jalannya pertandingan. Tapi dari penguasaan bola itu ketika progresi ke depan ya, ketika melakukan serangan, selalu bisa dipatahkan oleh para pemain timnas Malaysia. Ada beberapa peluang juga yang memang dihasilkan tapi tidak klinis seperti saat kita menghadapi Brunei Darussalam. Nah ini membuktikan juga bahwa ketika kita menghadapi lawan yang selevel, ternyata kita masih kesulitan untuk bisa mencetak gol. Yang ini nampaknya harus segera dibenahi oleh Coach Gerard van den Burg di laga semifinal nanti. Karena kita ketahui semakin tingkatnya semakin tinggi, maka level kualitas lawannya juga akan semakin tinggi. Apalagi yang kita hadapi nanti adalah Thailand yang kemungkinan besar kalau misalkan Thailand tidak kalah dari Myanmar di laga terakhirnya dia. Timnas U23 kan sempat tampil agresif nih di awal, di babak pertama, tapi hasil akhirnya kurang memuaskan. Nah, menurut Mas Rias ini apa yang kurang dari strategi dan finishing kita semalam tuh? Ya pasti memang beberapa pemain masih terlihat ada egois ya, masih mereka terlalu mementingkan aksi individu, jadi kurang efektif. Ini yang juga menjadi penyebab mudah sekali serangan kita dipatahkan. Kita terlihat sekali begitu mengandalkan para pemain sayap kita, kecepatan dari Ryan Hanan, kemudian Victor Detan maupun Ahmad Arjuna yang bisa dipatahkan kemarin oleh para pemain belakang dari Malaysia. Itu yang membuat suplai bola ke Jens Schraven sendiri agak sedikit mandek ya. Walaupun berapa kali para pemain itu mampu menerobos hingga ke area sepertiga pertahanan dari Malaysia, tapi ketika end passingnya ataupun passing akhirnya ini yang menjadi masalah bagi para pemain kita. Mas Rais, ini kan Jens Schraven memang gagal mencetak gol dalam 2 laga terakhir ya, ketika melawan Filipina dan Brunei kan. Dan apesnya nih saat dia gagal mencetak gol tuh ada Kluivert di tribun stadion gitu. Nah ini bicarakan mungkin ya, kayak di ya. Itu apa? Si Jens Schraven kan gagal cetak gol tuh. Saat lawan Filipina dan Malaysia, Mas Rais. Okay. Nah, kan dia dan apesnya kan ada Kluivert tuh nonton di 2 match itu. Nah, kira-kira ke depannya gimana nih Mas Rais? Bakal tajam nggak dia kira-kira di babak semifinal nanti? Ya, Jens Schraven memang salah satu striker potensial sebenarnya. Kita jarang ataupun tidak lagi menemukan striker nomor 9 seperti Jens Schraven.
Dia adalah striker yang tipenya berbeda dibandingkan striker saat ini. Sayangnya memang di dua laga itu ketika mendapatkan lawan yang seimbang timnas Indonesia, kita para pemain terutama di tengah ataupun di sayap suplainya menjadi kurang terhadap Jens Raffen. Jens Raffen sendiri kalau melihat determinasinya juga sudah cukup luar biasa sebenarnya di dua pertandingan itu. Dia juga mau untuk membantu pertahanan, kemudian mencoba mencari ruang kosong beberapa kali, tapi sayang memang suplainya ke dia tidak seperti ketika menghadapi Brunei Darussalam. Ini kan yang menjadi masalah sebenarnya, supply ke Jens Raffen-nya sendiri. Dan mungkin dilihat oleh Coach Kluivert sendiri memang masih butuh waktu sih sebenarnya. Memang kalau Jens Raffen kalau dilihat dari permainannya, ketika dia ingin promosi ke tim senior, dia masih harus meningkatkan lagi level permainannya. Jadi belum layak nih Mas Rais kira-kira dia buat main ke timnas senior dengan kualitas yang dimiliki sekarang Mas Rais. Gimana Mas? Kalau dibilang belum layak tidak juga, tapi patut dicoba ya. Karena kalau dia dicoba ke level senior, pastinya dia akan ikut meningkat ya. Untuk secara kualitas permainan maupun kematangan bermain. Karena kalau tidak dicoba pun akan sangat disayangkan gitu loh. Karena dia adalah salah satu striker potensial yang kita miliki saat ini. Oke, Mas Rais, ini ada pertanyaan dari Okezoners lewat YouTube nih. Jens Raffen orang mampu menjebol gawang, ntar gimana main, apakah masih bisa main tajam katanya? Gimana tuh Mas? Saya yakin bahkan suplai bola terhadap dia itu bisa berjalan dengan baik seperti ketika laga melawan Brunei. Memang tidak mudah ya untuk bisa seperti itu. Karena kita tahu sebenarnya Jens Raffen ini satu striker yang cukup klinikal. Kalau kita berkaca dari Piala AFF U19 yang kita juara waktu itu, dia juga tampil klinis, tajam. Kemudian di laga melawan Brunei dia tajam. Tapi ketika menemui lawan yang memang selevel dengan timnas kita, ini yang jadi masalah. Supply terhadap dia kurang. Ketika dia mencoba berupaya untuk melakukan aksi individu pun sangat mudah terbaca. Memang dia adalah tipikal striker yang memang di kotak penalti ya, striker nomor 9 banget. Jadi butuh supply yang matang sehingga dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Kemarin pun dia kan nyaris cetak gol ya. Sayangnya memang kiper dari Malaysia sendiri juga tampil bagus di pertandingan semalam. Kritiknya ya buat. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari YouTube. Enaknya ketemu Thailand atau Vietnam? Dan yang kedua, secara teknikal, kendala apa yang membuat gawang Malaysia susah dibobol? Bisa aja nih Okezoners pertanyaannya. Udah pasti kita akan ketemu Thailand atau Myanmar ya. Vietnam kan di grup B. Sementara kita akan ketemu dengan juara grup C ya. Saya rasa ranahnya sih kayaknya dari grup kita ya, Filipina. Ya, yang pasti memang ya itu tadi yang perlu diperbaiki adalah asupan ataupun suplai bola terhadap lini depan kita. Variasi serangan mesti ditambah, improvisasi, walaupun beberapa aksi individu diperlukan, tapi banyak sekali permainan pun penampilan yang tidak efektif dari para pemain kita itu yang menjadi masalah di tim kita. Ya, Mas Rais, ini kan Arkan Fikri absen kemarin lawan Malaysia ya. Dan kan ada penggantinya tuh seperti Ryan Hanan yang diplot sebagai playmaker juga di laga semalam. Nah tapi Ryan Hanan juga kurang optimal gitu. Nah, kalau misalnya nanti Arkan Fikri amit-amit kembali absen di semifinal, siapa sih yang cocok buat gantiin pemain Arema FC ini, Mas Rais? Kalau kemarin sebenarnya peran Arkan Fikri saya melihat itu dimainkan sama Robby Darwish ya penggantinya. Robby Darwish, kemudian Ryan Hanan tetap pada porsinya dia, tapi memang dia agak sedikit bergeser sedikit ke tengah karena ada Victor Detan di situ dan juga Rahmat Arjuna. Polanya adalah tergantung kebutuhan dari Coach Gerrard sendiri ingin memaksimalkan seperti apa. Tapi memang Arkan Fikri ini adalah salah satu pemain yang paling matang di tim kita. Apalagi dia punya menit bermain mungkin bisa dibilang paling banyak ya dibandingkan para pemain lainnya di tim kita gitu. Di tim U23 saat ini gitu. Jadi memang Arkan Fikri ini bisa dibilang jenderal lapangan tengah kita saat ini. Kemudian dia punya visi bermain yang sangat baik. Kalau diduetkan dengan Robby Darwish, sebenarnya mereka sudah klop kemarin tuh yang ketika laga melawan Filipina, Robby Darwish, kemudian Tony Firmansyah, Arkan Fikri. Hanya memang
tanda-tandanya terutama mungkin Tony Firmansyah terkadang dalam pengambilan keputusan akhirnya ini ya agak sedikit terlambat gitu. Jadi kadang-kadang agak kurang efektif, dia pengennya mau bawa sendiri. Nah ini yang menjadi PR yang mesti mungkin dia harus bisa lebih matang lagi, lebih bisa bermain lebih dewasa lagi sih. Kalau dari kacamata Bung Rais nih, siapa pemain yang paling menonjol baik secara positif maupun yang masih perlu belajar lagi nih? Paling menonjol ya, saya sih melihat sebenarnya Ryan Hanan itu salah satu yang menonjol. Kalau dibilang untuk diperbaiki lagi, mungkin yang saat ini masih menjadi sorotan adalah Hoki Caraka. Ini sebenarnya kan dia dimasukkan ketika dicoba ya Hoki Caraka lawan Filipina, sebenarnya di awal-awal babak kalau saya melihat dia tampil bagus, mampu pressing, hanya saja tidak bisa mencetak gol karena memang supply terhadap dia juga berkurang ya, tidak seperti ketika didapatkan Jazz Raven ketika menghadapi Brunei. Tapi ketika dia jadi pemain pengganti di laga melawan Malaysia semalam gitu loh, dia benar-benar seperti kehilangan sentuhan, seperti kehilangan kepercayaan diri dia gitu. Nah ini yang menjadi mungkin harus ada pendekatan ya mungkin dari hati-hati dari tim pelatih ataupun tim psikologi lah mungkin untuk bisa membuat dia tampil lebih percaya diri, kembali ke sentuhan terbaiknya. Karena beberapa kali bola yang dialirkan ke dia itu dari lini tengah selalu lepas kemarin di babak kedua ketika dia menggantikan Jens Raven. Itu sih. Kita ada pertanyaan lagi nih dari Okezoners lewat YouTube. Kualitas pemain timnas muda masih di bawah rata-rata katanya. Nah, bagaimana kalau pemain diaspora pensiun nih, Bang? Ya, memang ya Mas itu ya. Tapi kan kalau untuk meningkatkan kualitas ini dibutuhkan kematangan dari kompetisi. Jadi memang para pemain ini kita harapkan ini adalah ya bisa dibilang ya untuk saat ini para pemain yang ada di timnas U23 kita adalah para pemain terbaik di level mereka di usianya mereka saat ini gitu. Jadi memang mereka adalah para pemain potensial memang dan mereka butuh jam terbang lagi yang lebih di kompetisi karena kita tahu regulasi sekarang pemain asing sudah lebih banyak walaupun akhirnya coba minta dikurangi sama ketum PSSI jadi 7 aja yang bisa main. Yang pasti ada jatah bermain dari U23 ini harus dimaksimalkan oleh para pemain ini untuk bisa membuktikan. Bahkan mereka harus bisa membuktikan tanpa jatah dari regulasi wajib mainkan U23 itu mereka bisa menembus tim utama. Nah ini yang menjadi mungkin PR selanjutnya dari para pemain ini agar bisa terus berkembang dan akhirnya nanti bisa menjadi andalan kita di timnas senior. Ini kan kita sudah melewati 3 laga di fase grup nih dan bakal melawan Thailand kemungkinan di semifinal. Nah, kira-kira kans timnas Indonesia lawan Thailand gimana sih Mas Rais kalau melihat performa di 3 laga fase grup ini? Kans kita masih 50-50. Dalam kemudian Filipina kita agak kewalahan cetak gol lewat gol bunuh diri, kemudian melawan Malaysia pun kita ditahan imbang. Ini nampaknya menjadi warning tersendiri ya para pemain kita agar tidak cepat puas setelah kita berhasil menang melawan Brunei maupun melawan Filipina. Apalagi Thailand kita tahu adalah Thailand yang kita tahu selama ini sebagai raja sepak bola Asia Tenggara. Di usia muda pun mereka tetap masih berkembang. Kemarin mereka pun di laga pertamanya mampu mengalahkan Timor Leste dengan skor 4-0. Ini membuktikan bahwa mereka masih tetap menjadi salah satu yang bisa difavoritkan untuk menjadi juara di turnamen ini. Jadi memang diharapkan level permainan kita lebih meningkat. Yang terpenting adalah para pemain kita bermain lebih dewasa lagi, lebih efektif lagi ketika menghadapi tim yang sudah matang level permainannya dengan kita. Ya, betul. Artinya masih mempunyai kans untuk menang ya di pertandingan berikutnya ya. Okay. Ya, kalau kans untuk menang pasti yang penting para pemain kita tampil lebih baik lagi dan tampil lebih klinis lagi di laga semifinal. Tuh kan di sejarah-sejarah Mas Rais kan Indonesia sudah 2 kali ketemu Thailand ya di Piala AFF U23 ya. Dan hasilnya kita selalu menang ya. Di final 2019 kita menang 2-1. Kemudian di semifinal 2023 dan saat itu menang main di Thailand ya kita menang 3-1. Nah, faktor sejarah itu bisa mempengaruhi motivasi dan mental pemain nggak sih Mas Rais? Bilang pertandingan nanti kan ya? betul di hari Jumat nanti.
Ya, pasti ya. Kalau melihat dari track record itu memang pastinya bisa memotivasi kita. Tapi kan itu sudah berbeda ya zamannya dengan saat ini gitu. Sistem pemainnya juga sudah berbeda, kemudian tim kepelatihannya sudah berbeda. Jadi memang kita sudah tidak bisa lagi berkaca dari yang lalu. Jadi memang harus menatap di laga kali ini karena Thailand sendiri tetap regenerasinya tetap lumayan bagus ya yang mereka lakukan dan ini juga harus diwaspadai agar kita tidak sampai besar kepala dulu sebelum laga semifinal nanti. Nah, kalau kita melihat secara pendekatan pola permainan Gerard Van den Berg nih Mas Rais, sebenarnya pola permainannya sama nggak sih sama Patrick Kluivert di timnas senior? Karena kan biasanya kan pola permainan itu bisa jadi disamakan ya antara kelompok umur dan kelompok senior supaya ada berkesinambungan gitu. Kalau Mas Rais lihat sendiri, ada kesamaan gaya permainan nggak sih antara tim kepelatihan Gerard Van den Berg dan Patrick Kluivert di skuad senior? Kalau dari kalau dari skema dan berbicara ya, walaupun dia mengandalkan back sayapnya, tapi memang secara filosofi permainannya hampir sama. Kita permainan ball possession. Kalau saya lihat dari Coach Gerard ya, ball possession kemudian progresi untuk menyerang gitu. Yang pasti memang ini adalah mengingat lagi dari kebutuhan ya, dari kebutuhan tim sesuai taktikal dari pelatih itu sendiri. Nah, saya melihat tampaknya dari komposisi pemain yang dimiliki oleh Coach Gerard sendiri, dia lebih memilih cocoknya adalah dengan formasi 4-3-3 ataupun 4-2-3-1 dibandingkan seperti yang diterapkan di timnas senior seperti 3-4-3 ataupun 3-5-2. Oke. Ini kan kemarin juga semalam kan terpantau nih ada Kluivert, ada Alex Pastur yang mana kan mereka merupakan tim pelatih dari skuad senior. Nah, kalau Mas Rais sendiri melihat kira-kira ada nggak sih pemain U23 gini, U2 kita nih yang layak untuk dicoba ke skuad senior nih, misal dibawa nanti di babak keempat atau round 4 kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia gitu. Ada nggak kira-kira Mas Rais selain Jens Reven gitu? Yang berpotensi. Beberapa nama mungkin yang bisa menjadi salah satu bisa dipromosikan gitu ya. Arkan Fikri pasti. Kemudian ada Rehan Hanan. Saya melihat sih satu lagi mungkin Robi Darwis ya, melihat dari determinasi penampilan yang dia yang dia punya gitu. Jadi nama-nama itu yang saya rasa mungkin bisa dipromosikan untuk bisa ke timnas senior saat ini melihat dari performa mereka. Ini kan timnas U23 ini merupakan proyeksi ya untuk main di kualifikasi Piala Asia U23 di bulan September ya. Nah, tapi kan nanti di bulan September nanti kemungkinan kita bakal diperkuat beberapa pemain tambahan seperti Marcelino, ada Rafael Strijk, ada Justin Hapner, kan mungkin bisa main karena momennya bertepatan dengan FIFA Matchday. Nah, kalau Mas Rai sendiri kan timnas kita nanti di kualifikasi Piala Asia gimana sih? Kita segrup sama Korea Selatan, sama Laos, sama Makau gitu kan. Yang mana kan cuma juara grup gitu yang diambil ke Piala Asia yang main di Arab Saudi. Nah, kan timnas Indonesia ini kalau misalnya melihat komposisi sekarang ditambah dengan nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi, gimana nih ke Mas Rais? Karena kan di Piala Asia terakhir tuh di tahun 2024 kita lolos ke semifinal. Betul. Ya. Pasti ekspektasi masyarakat kita tuh meningkat. Pasti kan melihat ya masa kita sekarang nggak lolos. Iya. Orang 2 tahun lalu kita bisa masuk semifinal. Betul. Nah, kalau sekarang gimana Mas Rais melihatnya gitu? Ya, kita berharap memang ada tambahan-tambahan pemain diaspora yang memang berlaga di luar negeri ya. Selain disebutkan tadi juga masih ada Tim Gapens, kemudian masih ada Dion Maps yang nanti mungkin bisa diandalkan. Bahkan kalaupun nanti strikernya Volendam ya, Miliano Jonathan sih kalau saya tidak salah, itu mungkin bisa diandalkan juga di di U23 nanti gitu kalau misalkan nanti setelah resmi jadi naturalisasi. Tapi yang pasti memang melihat dari kans emang lawan terberat kita adalah Korea Selatan sih di kualifikasi nanti. Tapi keuntungan menjadi tuan rumah juga harus bisa dimaksimalkan karena kita punya beberapa kali sejarah mampu mengalahkan Korea Selatan. Jadi kita harap tim akan semakin solid dengan adanya tambahan-tambahan pemain yang memang banyak sekali berkiprah di luar negeri, apalagi
sudah menjadi beberapa diantaranya sudah menjadi salah satu tulang punggung dari timnas senior. Jadi kualitasnya kita harapkan lebih meningkat dan lebih bisa membuat tim ini bersaing lagi untuk bisa lolos ke Piala Asia. Kita masih terus bergantung pada pemain diaspora ya Bung Rais, bisa dibilang seperti itu ya, apalagi nanti untuk menghadapi Korea Selatan gitu. Ya memang kalau melihat dari situasi saat ini harus kita akui ya, kita cukup bergantung juga dengan kualitas yang dimiliki oleh para pemain diaspora. Ini kan tidak terlepas dari tempaan kompetisi yang mereka jalankan di Eropa sana gitu loh. Memang berbeda lah level kompetisinya harus diakui, jadi memang pasti ada kualitas yang memang berbeda ya dari sebuah permainan. Kemudian cara mindset untuk bermain secara timnya pasti ada berbeda ya dibandingkan dengan para pemain yang ada di kompetisi kita untuk saat ini. Tapi bukan tidak mungkin para pemain kita juga bisa selevel atau mungkin lebih levelnya dibandingkan para pemain di diaspora. Bahkan para pemain kita ini tidak cepat puas dengan apa yang sudah mereka raih saat ini, karena kebanyakan para pemain muda kita itu kan cepat puas ya, mereka sudah bisa meraih sebuah juara di sebuah turnamen usia muda, kemudian dia terlihat lebih menonjol dibandingkan rekan-rekannya. Terkadang para pemain seperti itu yang mengalami star syndrome ini akan cepat turun. Nah ini yang harus dijaga oleh para pemain ini, oleh para pemain muda kita agar bisa tetap bertahan di level tertinggi, bahkan bisa melewati mungkin kualitasnya dari para pemain diaspora kita saat ini. Ya, Mas Rais, ini kan Patrick Kluivert tuh sudah apa ya, maksudnya kayak membuka pintu. Dia tuh nggak masalah pemain-pemain timnas Indonesia kita main di Super League ya, asalkan mendapatkan menit bermain lebih banyak. Karena kan ada beberapa pemain yang akhirnya memutuskan berkarir di Liga Indonesia seperti Rafael Struijk, ada Jens Raven juga. Tapi di saat bersamaan ada pemain-pemain kita nih yang mencoba peruntungan ya, nasib di luar negeri tapi tidak mendapatkan menit bermain yang banyak ya, seperti Marcelino, ada Ole Romeni juga, terus juga Nathan Choaon kan yang semalam akhirnya baru gabung ke Willem II di Liga 2 Belanda. Nah, Mas Rais sendiri ngelihatnya gimana, Mas? Lebih setuju pemain kita berkarir di luar negeri tapi kesulitan dapat menit tampil, atau main di Indonesia tapi tiap minggu main? Gimana, Mas? Ini ada dua hal yang berbeda ya. Mungkin kalau kita ngomong ya lebih baik main di luar negeri ya. Kalaupun dia menjadi pemain cadangan, tapi dia terus ditempa dengan latihan dan juga kompetisi yang kompetitif. Walaupun memang ini membuktikan bahwa kalau misalkan dia tidak dapat menit bermain di level kompetisi Eropa, dia harus berani mencari alternatif lain di klub Eropa yang mungkin bisa memberikan dia jam menit bermain lebih. Sementara itu dulu sih, kalaupun dia agak sulit untuk bersaingnya, kita berharap mental-mental para pemain kita, terutama para pemain yang muda ya, tidak cepat menyerah ketika dia belum begitu banyak mendapatkan menit bermain di Eropa, terus mencari, terus berupaya semaksimal mungkin yang dia bisa berkarir di Eropa, sejauh mungkin yang dia bisa, karena itu akan sangat bermanfaat bagi timnas nantinya, karena level yang dia dapatkan di kompetisi Eropa itu harus diakui masih lebih tinggi dibandingkan ketika dia berkiprah di kompetisi Indonesia. Karena ketika dia berkiprah di kompetisi Indonesia, dia menjadi bintang, pasti. Karena kualitas dia sudah di atas rata-rata para pemain yang berkompetisi di sini, terutama untuk para pemain lokal ya. Nah, ini yang saya lihat ketika Jens Raven, kemudian Rafael Struijk ini nampaknya memang mereka juga ketika ke Indonesia ini mereka butuh untuk menit bermain ya, yang saya lihat ya, ini yang mereka cari juga, yang mungkin saat ini mereka agak sulit juga kalau misalkan sudah di beberapa klub luar negeri mereka coba, ya daripada nantinya agak sulit untuk bisa mendapat panggilan lagi ke timnas, makanya mungkin ini menjadi pilihan yang bijak untuk saat ini untuk Rafael Struijk, tapi saya harap kedepannya Rafael Struijk karena dia juga masih muda ya, tetap bisa berkarir lagi di luar negeri. Karena harus diakui untuk saat ini level kompetitifnya kompetisi kita masih belum seperti di Eropa. Ya harapannya Rafael dan Jens Raven ini bisa berkarir di luar negeri lagi, Mas Rais ya. Jangan seperti ada beberapa pemain kan, seperti ada Egy, Witan kan sudah beberapa tahun berkarir di Eropa, tapi ketika memutuskan balik ke Indonesia
Dia nggak brot-brot lagi, dia masih mandek nih di beberapa klub Indonesia gitu. Nah kalau iya, ini betul. Tapi saya gimana Mas? Saya melihat sih Bintang sama Egy sudah berada di zona nyamannya dia ya. Walaupun memang Egy mungkin masih tetap terjaga ya, bagaimana levelnya dia di kompetisi kita, dia masih menjadi andalan di Dewa United gitu. Nah, Witan ini yang agak mengalami penurunan nih. Yang ini yang ya, kita harapkan dia bisa kembali lagi dan nantinya bisa dipanggil ke timnas. Kira-kira apa nih yang bisa Mas Rais sampaikan nih pelajaran dari pertandingan semalam nih ya, buat nanti bekal melawan Thailand ke depan nih, mungkin bisa Bang Rais sampaikan nih masukannya. Ya, yang pasti memang untuk menghadapi laga semifinal, para pemain kita harapkan bermain tampil lebih efektif lagi, kemudian lebih bijak lagi ketika mendapatkan bola ya, tidak terlalu mementingkan aksi individu lah, karena beberapa kali ada yang terlalu memaksakan ya, banyak sekali momen para pemain kita terlalu memaksakan untuk melakukan aksi individu gitu. Jadi sebenarnya tinggal bermain lebih efektif lagi dan juga tampil lebih tajam lagi untuk bisa mencetak gol ke gawang lawan. Terima kasih Bung Rais atas waktunya dan juga insight-insightnya, keren sekali ya. Sangat ini ya, saat apa? Membuka wawasan kita ya, juga dan juga para penonton setia Morning Zone ya. Betul. Oke, Zoners jadi lebih paham nih bagaimana taktik-takniknya. Oke, thank you Mas Rais. Makasih banyak Mas Rais. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Ya, oke. Jadi memang kalau tadi kata Bung Rais ya, pemain kita tuh semalam mainnya terlalu ngotot gitu. Tuh, terlalu individu gitu kan. Ada beberapa pemain tuh menurut Mas Rais juga yang saya saksikan juga memang ada terlalu momen-momen memaksa ya. Ketika harusnya bisa membagikan bola ke teman tapi terus dibawa gitu bolanya sampai akhirnya kerebut lawan dan gagal menjadi gol gitu kan. Maksudnya sayang aja gitu ya. Mungkin lebih kerja sama timnya lebih dinilai kompak ya. Maksudnya mungkin semalam karena punya tekanan besar, jadi masing-masing berpikir gue harus maju, gue harus maju. Jadi lupa untuk kalau ini tuh tim gitu. Bener, karena kan mayoritas pemain kita juga secara level internasional belum tinggi ya Mbak Fitri. Jadi ketika dihadapkan dengan Malaysia nih kan bisa dibilang derby Melayu lah ya. Jadi tekanan ini bener kata Mbak Fitri, jadi tekanannya sangat tinggi. Jadi fokusnya pecah, jadi nggak bagus gitu. Biasanya kalau penuh dengan tekanan jadi panik. Bener. Mungkin harusnya kita bisa menang, jadinya imbang, tapi nggak apa-apa. Sudah memberikan yang terbaik ya, walaupun bagaimanapun sudah berjuang. Kita harus tetap dukung nih Oke Zoners. Dan jangan lupa nanti tunggu pertandingan dengan Thailand juga harus lebih jor-joran lagi dukungannya ya. Karena harus kan, lebih lagi. Karena mumpung sudah sampai fase gugur, sayang kalau nggak kita lanjutin. Betul. Kan? Karena kita juga punya pengalaman juara kan di tahun 2019 kan. Kita harus mengulang sejarah harus. Tentunya kita berharap kemenangan untuk sepak bola Indonesia, maju terus sepak bola Indonesia. Harus. Dan Oke Zoners, kita sudah tiba di ujung. Di ujung apa? Ujung jalan. di ujung pembahasan. Simak terus Morning Zone dari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai 9.45 dan update terus berita-berita yang cepat di okezone.com, lengkap dan cepat beritanya. Jangan lupa juga di-download aplikasinya dan follow IG, TikTok dan juga Facebook dan juga X dari Okezone. Akhir kata saya Fitri Ramadhani. Saya Ramdhani Bur. Mengucapkan sampai jumpa dan tetap semangat, nonton terus ya. Dadah.